Pernah nggak sih kalian mulai sesuatu dengan semangat banget, kayak contohnya nulis buku, workout, atau apapun itu, terus kalian cerita ke orang lain, malah jadi malas buat lanjutin. Atau mungkin kalian pernah update di sosial media, Instagram mungkin, bikin status hari pertama workout, tapi malah minggu depan udah malas buat workout. Ini bukan tentang malas atau kurang motivasi ya, ini ada penjelasan ilmiahnya. Kenalan dulu dengan salah satu fenomena di psikologi bernama premature validation. Intinya, ketika kita sedang berencana atau berprogres, terus kita buru-buru buat bercerita ke orang lain, lalu mereka memberikan pujian, otak kita merasa kita seolah-olah udah berhasil melakukan hal tersebut. Padahal prosesnya masih sangat panjang. Kenapa ini bisa terjadi? Otak manusia itu didesain suka validasi sosial. Jadi kalau kita mendapatkan validasi, itu akan merilis dopamin. Dopamin inilah yang membuat otak kita merasa puas, merasa senang, dan nyaman di saat kita mendapatkan validasi meskipun itu kecepatan. Akhirnya motivasi kita untuk terus keep going dan melanjutkan apa yang kita lakukan akan turun, dan kita benar-benar gak ngelakuin dan menyelesaikan apa yang kita lakukan. Kelihatannya kayak sepele ya, tapi kalau dibiarkan, ini bisa menjadi masalah besar bagi mentalitas kita. Pertama, motivasi cepat hilang. Saat kita punya tujuan besar, tapi kita selalu mencari validasi, mencari pengakuan dari orang lain, dan kita mendapatkan itu secara instan, lama-lama motivasi kita akan turun. Kedua, perasaan gagal yang berulang. Karena kita mendapatkan validasi yang kecepatan, motivasi kita juga turun, maka lama-lama kita akan sering gagal. Dan ini akan menjadi cycle baru. Yang ketiga, akhirnya kita sulit menggapai progres yang nyata. Kalau kita terjebak dalam premature validation atau validasi yang kecepatan, maka akan terbentuk cycle atau lingkaran, yaitu mulai mencari validasi, mendapatkan pujian, lalu berhenti. Gitu terus. Mulai mencari validasi, mendapatkan pujian, lalu berhenti. Jadi kita nggak benar-benar mencapai apa yang kita ingin capai. Itu beberapa dampak buruk yang bisa kita rasakan kalau kita terlalu tenggelam dalam premature validation. Maka dari itu, kita harus belajar bagaimana caranya untuk mengatasi premature validation tersebut. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tahan diri untuk cerita di awal. Di saat kita punya rencana besar atau kita sedang berprogres, tahan diri untuk cerita progres atau rencana tersebut kepada orang lain. Karena sekalinya kita cerita, semakin banyak yang tahu cerita kita, maka semakin besar potensi kita untuk gagal mencapai itu. Kedua, fokus ke progres bukan pengakuan. Karena premature validation itu intinya adalah kita mendapatkan pengakuan yang terlalu cepat, maka fokuslah kepada progres yang sedang kita lakukan dan berbanggalah pada progres tersebut. Karena dari sana bisa mengganti dopamin yang tadinya dirilis dengan validasi yang kecepatan, diganti dopamin yang dirilis dengan bangga pada progres kita. Yang terakhir, dokumentasikan secara pribadi. Kalau kalian atau Mas Ino juga punya kebiasaan untuk posting apapun, progres atau rencana di sosial media, ganti kebiasaan itu, didokumentasikan nggak apa-apa, tapi disimpan di galeri HP sendiri. Karena kalau kita dokumentasikan terlalu cepat dan posting ke sosial media, itu akan memancing mereka untuk memuji, dan itu juga akan menimbulkan premature validation. Jadi sekarang pertanyaannya, pernah nggak kamu semangat di awal doang karena mendapatkan pujian yang terlalu cepat? Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi bareng dan sharing sama teman Mas Sinau yang lain. Dan segitu aja Sinau pada hari ini. Kita udah belajar mengenai premature validation dari kacamata ilmiah. Mulai dari pengertiannya, mekanisme gimana, bahayanya apa aja, dan solusinya apa yang bisa kita terapkan. Seperti biasa, kalau kalian suka pembahasan mengenai psikologi atau human behavior seperti ini, ikutin terus channel Mas Sinau biar kita bisa sinau bareng Mas Sinau. Bye-bye!